Assalamualaikum, hai guys, welcome back, balik lagi bareng aku Sinta Puspita. Dan di video kali ini aku mau membahas tentang perbandingan antara dua film yang masih bertema sama tetapi dengan pengarah yang berbeda. Dan kita akan bahas sesuai dengan teori-teori yang sudah saya kumpulkan. Nah, ini ada perbandingan film Kafir dan juga film Sebelum Iblis Menjemput. Nah, ini dua pengarang yang berbeda dan disutradarai juga berbeda. Nah, ada dua film horor yang tayang hampir berbarengan pada beberapa waktu yang lalu. Jadi keduanya ini memiliki banyak perbandingan karena ceritanya yang hampir mirip. Jadi buat kamu yang belum nonton, sebaiknya kalian nonton dulu dari dua cerita ini biar kalian bisa lebih mudah gitu untuk menyimak video yang akan saya paparkan ini. Pertama, tentang film Kafir, Bersekutu dengan Setan. Ini merupakan film hantu Indonesia yang dirilis pada tanggal 2 Agustus 2018 yang disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis. Film ini dibintangi oleh Putri Ayudhya, Sujiwo Tejo, Indah Permatasari, Rangga Azov, Nadia Arina, dan juga lain sebagainya. Nah, proses syuting yang dilakukan selama sebulan penuh ini mengambil lokasi di Banyuwangi, Jember, dan Bromo. Nah, meskipun juga diperkuat oleh Sujiwo Tejo yang juga berperan sebagai tokoh dukun, film ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan film Kafir tahun 2002. Nah, film yang kedua yaitu berjudul Sebelum Iblis Menjemput. Ini merupakan film horor Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 9 Agustus 2018. Jadi film ini disutradarai oleh Timo Jajanto dan dibintangi oleh Chelsea Islan, Pevita Amo Rafael, Hadijah Sahab, Ruth Marini, Karina Swadi, dan juga lain sebagainya. Nah, ada 6 perbandingan antara dua film ini, sama-sama horor. Jadi katanya yang pertama, setting yang digunakan Kafir dan Sebelum Iblis Menjemput ini sama-sama menggunakan tema tempo dulu. Nah, dari mulai baju, rumah tempat mereka tinggal, kemudian pemilihan lagu dengan pengiringan hitam atau oranye, sampai juga aksesoris rumah seperti figura dan juga perabot, semuanya menggunakan tema tempo dulu. Nah, memang Sebelum Iblis Menjemput ini terlihat lebih modern sedikit dengan cara berpakaian Elvi, Maya, Ruben, dan juga seperti anak masa kini. Nah, namun rumah tempat Elvi tinggal ini dulu masih menggunakan berbagai perabot zaman dulu, di mana mengangkat tema lampau dan tidak bisa dilewatkan. Nah, pengiringan hitam milik ayah Elvi ini juga menjadi salah satu khas penting. Nah, sedangkan di dalam film Kafir, dari awal saja orang pasti sudah bisa menyimpulkan dan tahu nih bahwa mereka tidak berasal dari era sekarang. Mulai dari baju ayah, ibu, sampai kedua anaknya semua menggunakan busana zaman dulu. Nah, rumah mereka juga rumah lama dan memiliki langit-langit yang cukup tinggi. Nah, yang kedua ada perihal ide cerita Kafir lebih sulit ditebak karena tidak mengungkapkan misteri di awal seperti film Sebelum Iblis Menjemput. Premis film Kafir ini lebih menonjol dari film Sebelum Iblis Menjemput. Kenapa? Karena jalan cerita Kafir ini sulit ditebak dan lebih membuat penonton ini harus berpikir serta membuat puzzle misterius tentang apa yang terjadi di dalam keluarga mereka. Nah, tidak diceritakan apa yang membuat film Sebelum Iblis Menjemput ini lebih menonjol dari eksekusi yang berhasil. Nah, bedanya film Sebelum Iblis Menjemput ini diceritakan sejak awal bahwa sang ayah ini melakukan pesugihan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat menonton film Kafir ini tidak akan muncul saat menonton film Sebelum Iblis Menjemput. Jadi sinematografinya ini sebenarnya sangat bagus dan kelihatan sekali kerja keras yang seimbang antara sutradara dan juga pemainnya. Nah, acting juga dari para pemainnya yang natural dan tidak dibuat-buat. Jadi kita juga bakalan disajikan dengan hal-hal yang sangat bagus banget. Keempat, kedua-duanya antara film Kafir dan juga film Sebelum Iblis Menjemput ini sama-sama didominasi oleh dukun dan juga boneka santet. Nah, kalau sudah
ditemakan santet ini, maka medianya nggak akan jauh-jauh dari boneka santet tentunya. Nah, karena tidak adanya sarana lain selain boneka santet, misalnya boneka beruang gitu ya kan. Tapi aneh juga nggak sih kalau pakai boneka beruang? Jadi menurut kalian apakah hal ini sangat menarik untuk dibahas, atau kalian punya hal-hal yang lebih menarik lagi untuk dibahas? Silahkan komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk dukung aku dengan klik tombol subscribe di bawah. Dan karena aku gak sabar pengen ketemu sama kalian lagi, see you next time video.